kepada nafsu. Wahai nafsu, menghadaplah engkau. Tetapi nafsu tidak menuruti perintah itu. Ia tidak bergerak, tidak menunjukkan tanda-tanda kepatuhan. Ia mendiamkan diri, penuh dengan kesombongan. Para malaikat menyaksikan dengan terkejut. Bagaimana mungkin makhluk yang baru saja diciptakan oleh Allah langsung menolak untuk taat kepada Sang Pencipta? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Dengan congkak, nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Jawaban itu menggema dengan keras di seluruh alam semesta. Kesombongan nafsu terpancar begitu jelas, menggemakan sifat kedegilannya yang dalam. Para malaikat gemetar mendengar jawaban nafsu yang angkuh itu. Nafsu dengan berani menyamakan dirinya dengan Tuhannya. Murka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membara. Langit meredup dan bumi yang belum terbentuk itu berguncang, seakan merasakan getaran kemarahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikatnya untuk menghukum nafsu. Maka nafsu dilemparkan ke dalam neraka Jahim, sebuah neraka yang menyala-nyala dengan api yang berkobar-kobar. Di dalam neraka itu, nafsu disiksa selama 100 tahun. Api neraka yang panasnya tak terbayangkan membakar nafsu tanpa henti. Nafsu meronta, berteriak, namun tidak ada yang datang untuk menolong. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada celah untuk bersembunyi. 100 tahun penuh kesakitan, penderitaan yang tiada akhir. Namun, sifat nafsu memang keras kepala. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari neraka dan kembali bertanya, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Dengan wajah yang hangus oleh api, nafsu tetap menjawab dengan angkuhnya, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kesombongan nafsu ternyata belum luluh. Bahkan setelah 100 tahun dalam penyiksaan, nafsu tetap degil, tetap membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui kembali, memerintah malaikatnya untuk menghukum nafsu, kali ini dengan hukuman yang lebih dahsyat. Nafsu dilemparkan ke dalam neraka Ju', neraka yang penuh dengan rasa lapar yang tiada terperikan. Di dalam neraka itu, nafsu merasakan lapar yang luar biasa. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun. Nafsu merasa perutnya terkoyak oleh rasa lapar. Namun tiada makanan yang dapat menenangkan rasa sakit itu. Ia merintih, menjerit, dan meronta, namun sekali lagi, tidak ada yang datang untuk menolongnya. Nafsu menderita di dalam neraka itu selama 100 tahun, tenggelam dalam rasa lapar yang tiada akhir. Setelah 100 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengeluarkannya dan bertanya, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Kali ini, nafsu yang dulu penuh dengan kesombongan mulai melemah. Rasa lapar yang tak tertahankan, rasa sakit yang luar biasa, dan penderitaan yang berkepanjangan akhirnya meluluhkan sifat degil nafsu. Dengan suara yang gemetar, nafsu akhirnya berkata, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa ini kembali tersungkur dalam sujud, memuji kebesaran Allah yang berhasil menaklukkan nafsu. Nafsu yang keras kepala akhirnya tunduk kepada Allah setelah merasakan penderitaan yang luar biasa. Penciptaan nafsu ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bagi umat manusia. Kisah penciptaan nafsu adalah kisah tentang perjuangan antara ketaatan dan pembangkangan, antara kebijaksanaan dan hawa nafsu. Nafsu meskipun bukan makhluk yang buruk secara mutlak, memiliki kecenderungan untuk menyesatkan manusia jika tidak dikendalikan. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa sebagai cara untuk menundukkan nafsu yang liar. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling efektif untuk menundukkan nafsu. Saat kita berpuasa, kita menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang bisa memuaskan hasrat duniawi kita. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang sangat penting agar nafsu tidak menguasai kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang jelas mengenai bahaya mengikuti nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 26. Mengenal 4 jenis nafsu.
Dalam diri manusia terdapat